Baik, yang selanjutnya adalah pelaksanaan atau inti gitu ya. Ketika kita berbicara tentang inti atau proses pelaksanaan pembelajaran, maka tentunya akan disesuaikan dengan RPP tadi. Jadi kan modul ajar atau RPP itu adalah alatnya, alat utama kita mengajar. Jadi proses pembelajarannya disesuaikan. Ada beberapa prinsip proses pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran harus interaktif. Maksudnya antara guru dan siswa itu harus ada interaksi yang baik, tidak hanya satu sisi aja, tapi yang namanya interaktif itu berarti ada interaksi, ada dua sisi. Ada gayung, kemudian gayung itu disambut begitu. Ada gayung bersambut dalam proses pembelajaran. Contoh interaksi yang baru saja kita lakukan adalah ini tadi ya, ketika dari awal beberapa menit gitu saya berbicara terus, kan saya tidak tahu apakah teman-teman ini benar-benar mendengarkan atau jangan-jangan sembari nge-game, jangan-jangan sembari scroll TikTok atau scroll IG gitu kan, saya kan nggak tahu ya. Maka untuk mengecek, oh ternyata teman-teman ini benar-benar sungguh-sungguh Pak Dias ini ya. Jadi keren ini ya, walaupun ada yang sembari berjalan gitu, mungkin ada yang sembari cuci piring nggak ya. Ini kebanyakan dari luar kota atau dalam kota sini Pak Dias? Nggak ada yang sambil cuci piring ya. Ada Bu yang dari luar kota. Jadi ngekos ya, di sini ngekos ya, gitu ya, ngekos, iya, sambil melakukan apapun gitu, mudah-mudahan kita masih tetap sembari dapat ilmunya, santai akan tetapi tetap dapat ilmu gitu harapannya. Interaktif tadi ya, jadi memang guru itu harus menjaga interaksi antara guru dan siswa, itu harus dijaga. Ketika, oh siswanya nih kayaknya udah mulai-mulai nih ya, karena durasi orang bisa mendengarkan secara optimal itu kan maksimal 30 menit. Wah ini kayaknya udah agak-agak ini. Maka guru harus mampu untuk mengajak mereka kembali ke laptop gitu ya, kembali ke apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah menyenangkan. Jadi menyenangkan itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pembelajaran itu menyenangkan. Yang pertama, karena pembelajaran itu sudah dirancang dengan baik, dengan memanfaatkan berbagai teknologi sehingga mereka senang. Tapi bisa jadi meskipun guru sudah merancang, kemudian sudah melibatkan banyak teknologi, kemudian guru menganggap ini sudah menyenangkan, akan tetapi performa guru tidak mampu membangun suasana menyenangkan di kelas, itu juga bisa membuat pembelajaran tidak jadi menyenangkan. Jadi memang menyenangkan itu melibatkan banyak hal, sarana prasarana, sumber daya manusia, dari sisi gurunya, dari sisi kesiapan pembelajaran. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui ini anak-anak senang atau tidak, maka guru bisa melihat gitu, bagaimana antusiasme mereka, bagaimana wajah mereka gitu ya. Kalau mereka wajahnya udah yang kayak mukanya itu kayak ditekuk semua, ini menunjukkan tanda-tanda salah satu indikator bahwa mereka tidak senang gitu ya dalam proses pembelajaran. Kemudian inspiratif. Inspiratif itu guru itu harus bisa menjadi inspirasi bagi siswanya. Caranya bagaimana? Hanya dengan menayangkan video motivasi itu bisa mengenang sekali. Saya ingat sekali ketika saya ngajar matematika begitu, dan saya itu menayangkan sebuah video terkait memotivasi bekerja sama gitu ya, yang videonya itu animasi gitu, ada keledai sama orang gitu yang harus melompat kayak jurang begitu. Bagaimana caranya mereka bisa melewati itu, dan ternyata ketika anak-anak itu sudah pada lulus gitu, ada beberapa yang kemarin ketemu di PPG Prajab gitu, ngambilnya matematika gitu. Saya tanya, loh Mas, kamu iya dulu saya muridnya Bu Ika gitu, kenapa milih matematika gitu? Karena saya terinspirasi dengan Bu Ika lah. Itu salah satu saya jadi ingat sekali ketika Bu Ika itu menayangkan video motivasi itu, di mana kerjasama itu ternyata sangat penting untuk mencapai tujuan. Itu adalah contoh-contoh sederhana Bapak Ibu. Menjadi seorang guru itu tidak perlu didatangi siswanya dengan membawa teh, gula, kopi gitu, enggak. Tapi dengan ketika mereka bertemu dan menyampaikan bahwa dulu saya diajar oleh Bu Ika dan saya terinspirasi dan
sekarang saya mau jadi guru matematika seperti Bu Ika itu gitu ya, kayak dapat hadiah melebihi dari apapun ya. Jadi mengajar itu harus inspiratif teman-teman. Kemudian menantang. Kenapa dalam proses pembelajaran itu harus menantang? Karena pada prinsipnya semua orang itu menginginkan sesuatu tantangan, ingin menyelesaikan tantangan. Ketika proses pembelajarannya flat aja, maka yang terjadi itu ngantuk semua. Apalagi misalnya pembelajarannya PPKN yang isinya adalah materi-materi atau teori-teori gitu, yang mungkin sedang memang harus membahas sesuatu yang terkait teori-teori, maka pembelajaran tidak akan jadi menantang gitu. Nah, untuk membuat pembelajaran menantang, maka perlu bantuan-bantuan teknologi, karena untuk bisa menciptakan tantangan-tantangan gitu, guru membutuhkan bantuan teknologi. Meskipun diingat ya, teknologi itu hanya tool ya, hanya alat yang berperan, yang kayak misalnya beberapa guru kami waktu itu ketakutan, Bu Ika, kami gimana ini ya, kan sekarang sudah ada AI gitu, sudah ada ChatGPT, nanti murid-murid kita bisa menyelesaikan tugas hanya dengan sangat gampang gitu. Tenang aja, ChatGPT mau apapun teknologi, sekeren-kerennya teknologi itu penguasanya adalah tetap manusia. Ketika analisisnya siswa itu tidak mampu untuk membuat atau memanfaatkan tool-tool teknologi, ya tidak akan optimal gitu. Percaya aja. Dan ternyata memang benar, karena mereka, siswa itu kemampuan untuk bisa menganalisis, kemampuan untuk bisa merangkai prompt yang menyuruh ChatGPT untuk ngapain itu sangat terbatas, tergantung tingkat kematangan otaknya. Jadi intinya guru itu harus mampu mengatasi tantangan ini ya, tantangan teknologi. Teknologi itu tidak bisa kita hentikan, teknologi itu tidak bisa kita nggak boleh, kita pokoknya nggak boleh pakai itu, nggak bisa, karena memang teknologi itu ada di sekitar kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bijaksana memanfaatkannya, membelajarkannya. Jadi kayak itu loh, kalau kayak kita jalan gitu naik motor sore-sore gitu, terus ada tulisan jangan nengok ke kiri, apa yang dilakukan Bapak Ibu teman-teman ya, malah nengok ke kiri kan. Jadi larangan itu biasanya malah akan dilakukan, maka jangan melarang. Makanya kalau di kegiatan sekolah penggerak atau guru penggerak itu ada namanya disiplin positif. Jadi sekarang sudah nggak lagi berlaku dilarang ini, dilarang itu. Yang harus dilakukan adalah membuat kalimat-kalimat positif yang intinya itu nggak baik gitu, tapi tidak dengan mengatakan dilarang seperti itu. Jadi teknologi, ayo kita caranya bagaimana belajar gitu. Guru itu harus beradaptasi dengan teknologi. Guru itu harus mampu memahami kondisi siswanya, karena siswanya itu adalah generasi Z dan generasi Alpha yang mereka begitu lahir langsung upload gitu ya, halo dunia saya lahir gitu ya, kita harus tahu. Bahkan sampai ke medsos kita harus mengikuti. Bagaimana kita akan tahu kalau siswa kita itu melakukan sesuatu di TikTok, melakukan sesuatu di IG, kalau kita sebagai guru itu membatasi, nggak boleh loh, itu sesuatu yang mengerikan. Ada kan beberapa guru yang mungkin karena pemikirannya medsos itu membahayakan gitu mungkin, sehingga mereka sama sekali tidak belajar tentang itu. Ya kita nggak akan tahu, karena kita akan tahu ketika kita ada di sana gitu. Kemudian pembelajaran itu harus memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi kalau di pembelajaran pedagogik, kalau ini kan andragogi ya, jadi pembelajarannya orang dewasa, berbeda dengan pembelajaran pedagogik. Pembelajaran pedagogik yang adanya guru dengan siswa di situ, maka siswanya yang harus menjadi bintang, siswanya yang harus berpartisipasi aktif. Ketika kita menggunakan teknologi, yang memanfaatkan teknologinya banyak gurunya atau banyak siswanya? Kira-kira harus banyak siswanya. Jadi guru itu hanya memfasilitasi, guru itu sudah menyiapkan, membuat RPP-nya, memfasilitasi, menyiapkan link-linknya, tapi yang melakukan, yang berbuat, yang menggunakan itu adalah siswanya. Jadikan siswanya bintang. Jadi yang banyak ngomong siapa? Siswanya, bukan gurunya. Jangan samakan dengan ini, Bu Iki dari tadi ngomong terus, beda ya. Kalau ini namanya pembelajaran andragogi, pembelajaran orang dewasa. Dan mungkin juga akan berbeda ketika kita pembelajarannya secara tatap muka gitu, karena ini daring kan ya nggak mungkin saya diem aja kayak gitu ya, nanti Pak Dias malah juga ikut-ikut bingung ya, sehingga kita harus bisa membedakan. Kemudian yang terakhir,
harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, guru itu ada 3 tugasnya. Yang pertama itu sebagai teladan, jadi harus menunjukkan keteladanan. Dilakukan dengan berperilaku luhur pada kehidupan sehari-hari, karena guru itu adalah role model. Guru itu adalah artis yang dilihat dari atas sampai bawah, teman-teman. Dari sepatunya sampai cara pakai bajunya, jam tangannya ya. Saya itu pernah ke toko roti, Bapak Ibu, Java Zest ya. Saya datang ke sana gitu. Tiba-tiba ternyata pelayannya itu mantan murid saya. Dari Bu Ika ya, iya. Dari tadi saya itu Bu Ika, saya dari itu mau nyapa tapi nggak jadi. Bu Ika atau enggak lah, kenapa? Karena Bu Ika itu selalu pakai jam tangan. Dan saya ingat sekali kayak gitu. Jadi ternyata siswa itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Diperhatikan, mungkin dari cara memakai kerudungnya, dari cara memilih warna bajunya, itu kita harus benar-benar bisa menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Jadi guru itu tidak mudah ya, jadi lebih keren daripada artis, karena kita itu dilihat dari jam 7 sampai jam 2:30 kalau sekarang, walaupun beda-beda kelas. Jadi benar-benar harus menjadi teladan. Kemudian harus melakukan pendampingan, memberikan akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan, dan menjadi fasilitator, melakukan fasilitasi dengan memberikan tantangan, dukungan, bimbingan dalam proses pembelajaran. Nah, ini di sekolah kami kita secara rutin melaksanakan workshop ya, untuk meningkatkan apa? Kapasitas guru, supaya mereka bisa menjadi teladan, supaya mereka bisa mendampingi, supaya mereka bisa memfasilitasi. Dan yang paling penting adalah menjadikan siswa sebagai bintang, bukan menjadikan dianya yang jadi bintang, karena guru itu bukan bintang di kelas, yang jadi bintang itu adalah siswa. Dan ini beberapa kerjasama ini dengan Johannes Kepler University. Mas Wahid ini kebetulan sedang kuliah di sana, di Austria, sehingga ketika pulang ke sekolah kami untuk mengimplementasikan ilmunya. Sudah 2 kali kerjasamanya. Kemudian kalau dengan Australia itu apa namanya ya, itu juga sama tapi secara online. Kemudian kita lanjut, tren pendidikan era 4.0, bahwa ini kayaknya udah 5.0 ya Pak Aziz, hampir-hampir ya. Itu trennya itu apa? Ada fleksibilitas ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu itu lebih fleksibel, makanya tadi kita bisa pakai Google Classroom, kita bisa pakai Edmodo, kita bisa pakai kelas-kelas maya kita untuk menjawab dari fleksibilitas ruang dan waktu. Bahkan sekarang kuliah juga sama ya Pak Dias. Kalau dulu kan saya kuliah harus masuk terus gitu ya. Kalau sekarang dosennya bilang sekarang kita online ya, oke aja, nggak masalah, karena tujuannya bisa tercapai gitu ya. Fleksibilitas ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, pembelajarannya lebih mandiri. Jadi siswa itu kalau dulu dikasih ikan, kalau sekarang itu guru harus memberi kail, bukan dikasih ikan ya. Jadi siswa harus mampu mandiri. Sama seperti profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah mandiri. Lalu ada fleksibilitas metode pembelajaran. Jadi metode pembelajarannya itu juga harus fleksibel kayak gitu. Harus fleksibel, menyesuaikan keadaan, menyesuaikan siswa, menyesuaikan kondisi guru gitu. Kemudian yang keempat, pembelajaran lebih banyak berbasis proyek. Jadi project based learning, makanya kami mengambil STEM gitu ya. Karena STEM itu project based learning dan juga engineering design proses. Kemudian yang kelima, pengalaman lapangan, ada interpretasi data, penilaiannya lebih beragam ya, ada asesmen awal, asesmen formatif, ada asesmen sumatif begitu. Kemudian bisa dilihat dengan teknik-teknik yang sangat beragam. Kemudian yang kedelapan, keterlibatan peserta didik harus lebih banyak, pergeseran peran dan tanggung jawab. Jadi kalau dulu itu guru itu kayak yang harus berada di depan, banyak-banyak ngomong, berdemonstrasi. Nah sekarang bergeser perannya, guru itu hanya sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai motivator. Oke, kemudian ini mengingatkan 6 pokok yang dilakukan dalam pembelajaran itu. Dengan IT, maka 6 pokok pembelajaran ini akan muncul. Yang pertama critical thinking, kemudian communication,
collaboration, citizenship, terlibat dalam aktivitas sosial, kemudian creativity dan connectivity, terkoneksi dengan siapa saja. Dan itu akan bisa terjadi dengan bantuan teknologi, teman-teman. Teknologinya tadi sudah saya sampaikan ya, dengan berbagai ragam macam platform yang sudah ada. Kemudian ini di kegiatan inti masih ya, pendekatan pembelajaran dan penerapan teknologi, karena kegiatan inti itu adalah fase utama pembelajaran yang melibatkan pengenalan konsep dan aplikasi, maka penerapan teknologinya bisa menggunakan banyak hal. Simulasi virtual, platform kolaboratif, kemudian LK yang live worksheet ya, live worksheet itu worksheet yang bisa langsung live, itu anak-anak bisa mengerjakan di situ dan nilainya bisa langsung muncul. Hanya saja live worksheet itu kalau untuk yang uraian panjang itu kayaknya belum bisa ya Pak Dias ya. Iya, jadi live worksheet itu kita bisa langsung nilai, tapi untuk yang kayak singkat-singkat aja kayak gitu. Karena kuncinya memang hanya dibikin yang singkat-singkat. Kemudian untuk kegiatan terakhir di proses pembelajaran itu adalah penutup. Di penutup itu tentunya yang pertama ada rekapitulasi materi dan evaluasi sementara. Definisi penutup itu menyimpulkan materi dan memberikan evaluasi sementara. Kita bisa menggunakan platform teknologi kuisis daring, kemudian pakai forum diskusi, kemudian bisa memberikan mereka membuat kesimpulan gitu dengan platform yang kita bikin kayak gitu, misalnya di G-Site gitu, kemudian mereka memasukkan kesimpulannya, atau di Google Classroom boleh kayak gitu. Jadi lebih banyak menggunakan platform digital ya. Kemudian untuk kesimpulan, refleksi dan pemahaman. Oh, ini ternyata kesimpulan akhir ya. Untuk di kesimpulan akhirnya, jadi harapannya para mahasiswa, teman-teman ini itu bisa menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran secara seimbang. Seimbang itu artinya tidak berlebih, tidak berkurang, tidak kurang dan tidak berlebih. Disesuaikan dengan kondisi. Tidak mempersulit diri, akan tetapi juga tidak kurang apa yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian harapannya penerapan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan dengan mengintegrasikan teknologi dalam setiap tahapan pembelajaran, harapannya siswa dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang interaktif, lebih menarik, dan juga tentunya akan membuat proses pembelajaran itu jadi menyenangkan. Itu yang paling utama. Merdeka belajar itu adalah membuat siswa itu merasa bermakna dalam proses pembelajaran. Dan ciri pembelajaran bermakna itu adalah semakin banyak melibatkan panca indera. Hanya dengan mendengar itu akan berbeda dengan sembari melihat. Melihat, mendengar, melakukan itu pasti akan lebih bermakna lagi. Melihat, mendengar, melakukan, mendemonstrasikan, mempresentasikan, bertanya, menjawab. Jadi semakin banyak panca indera siswa itu dilibatkan, maka insya Allah proses pembelajaran akan semakin bermakna. Dan fungsi teknologi di sini salah satunya adalah untuk meningkatkan semakin banyak panca indera siswa dalam proses pembelajaran. Oke, saya tutup dengan ini. Guru yang baik dapat menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan kecintaan belajar. Brad Henry. Iya, saya kelihatan galak sekali ya. Jadi ini banget sama saya, sensi sekali. Di depan itu saya juga dibikin segala itu, padahal saya enggak. Ya, oke, saya rasa itu Pak Dias yang bisa saya lakukan. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Dias. Jam 8:05